Selamat datang ke Bali. Hari ini kita masuk ke topik yang luar biasa, ya mungkin sedikit bikin bingung juga. Apa sih yang terjadi pada pikiran, pada rasa diri kita ketika dua orang lahir menyatu? Bahkan kadang sampai berbagi bagian otak. Betul. Nah, sumber kita kali ini bab 4 dari buku The Immortal Mind. Judulnya spesifik banget, ketika dua pikiran harus berbagi bagian tubuh. Kita akan lihat kasus-kasus kembar siam yang, ya ampun, luar biasa. Iya, Pertanyaan besarnya, gimana individualitas bisa bertahan, ya kan? Padahal batas fisiknya kabur banget gitu. Siap kita bedah bareng? siap. Dan ini penting loh, bukan cuma soal penasaran aja. Pembahasan ini langsung menantang gagasan kita yang mungkin terlalu simpel, bahwa pikiran itu ya cuma hasil kerja otak. Kasus-kasus di bab 4 ini benar-benar memaksa kita mempertanyakan lagi hubungan pikiran dan otak. Dan ya inti dari kesadaran individu itu sendiri. Gimana jadinya kalau hardware biologisnya dipakai bareng? Oke, kita mulai dari contoh pertama di bab ini ya. Si kembar Hogan, Krista dan Tatiana. Lahir tahun 2006. Mereka itu kembar Craniopagus. Nyatu di kepala ya? Betul, nyatu di kepala. Dan nggak bisa dipisah karena mereka berbagi area penting di otak bagian dalam. Termasuk ada struktur unik namanya jembatan talamus. Nah, ini dia. Ini yang paling bikin, wah gimana ya bilangnya, mencengangkan gitu. Koneksi ini katanya memungkinkan mereka berbagi pengalaman indrawi langsung. Iya, betul. Bayangin deh, Anda bisa ngeliat apa yang dilihat saudari Anda padahal mata Anda merem. Atau ngerasain tusukan jarum ke dia, gitu. Atau bahkan ikut ngerasain apa yang dia makan. Aduh, saya pribadi susah ngebayangin rasanya kayak gimana. Stasiun relay utama buat info sensorik di otak kita. Jadi ya logis kalau ada jembatan saraf yang nyambungin talamus mereka bisa terjadi semacam crosstalk sensorik gitu. Crosstalk ya istilahnya. Iya, seperti yang dideskripsikan dokter saraf anak mereka dan dilaporkan di sumber kita. Tapi nah, disinilah paradoksnya muncul. Dan ini poin penting banget yang ditekankan di bab 4. Oke. Meskipun koneksi fisik dan sensoriknya intim banget, semua pengamatan keluarga, dokter, peneliti, itu nunjukin hal yang sama. Krista dan Tatiana itu dua individu yang beda. Oh ya. Iya, punya kepribadian beda, suka nggak sukanya jelas beda. Bahkan ya kadang berantem kayak saudara biasa aja gitu. Tunggu. Kalau satu bisa ngelasain apa yang dimakan atau disentuh yang lain, secara langsung loh ya, bukannya itu pasti bakal ngebentuk preferensi yang mirip dong lama-lama? Nah, itu pertanyaan bagus. Logikanya kan kalau Anda terus-terusan ngerasain rasa brokoli yang dimakan saudari Anda, ya mungkin Anda jadi ikut suka atau nggak suka brokoli itu juga. Sumbernya bahas nggak kemungkinan bocornya preferensi ini? Atau identitasnya jadi campur aduk gitu? Kok bisa individunya tetap kokoh gitu? Pertanyaan kritis, dan ini langsung ke inti argumen bab 4. Sumbernya memang mengakui ada potensi saling pengaruh, tapi yang paling ditekankan itu bukti observasi yang kuat banget soal individualitas mereka yang bertahan. Jadi tetap misah ya? Kayaknya gitu, mereka mungkin berbagi data sensorik mentahnya, tapi interpretasi, terus reaksi emosi, sama pilihan sadar terhadap data itu kelihatannya tetap diproses oleh dua pusat kesadaran yang terpisah. Menarik. Seolah-olah input sensorik yang sama atau nyambung itu dialirkan ke dua CPU yang beda gitu. Masing-masing punya sejarahnya sendiri, preferensinya, kepribadiannya. Bab ini pakai kasus Hogan buat nunjukin kalau kesatuan pengalaman sensorik itu nggak otomatis berarti kesatuan kesadaran di level yang lebih tinggi, kayak pikiran atau identitas diri. Oke. Jadi input sensorik bisa barengan, tapi diri yang ngalaminnya tetap dua. Ini udah mulai nantang gagasan kalau pikiran itu cuma soal kabel-kabel di otak ya. Betul. Nah, sekarang kita pindah ke kasus lain di bab ini, yang mungkin lebih dikenal orang. Abby dan Brittany Hensel. Mereka kan kembar dicephalic parapagus. Dua kepala, satu badan. Iya, yang ini sering muncul di media juga ya. Betul. Koordinasi mereka itu loh, fenomenal banget. Masing-masing ngontrol satu sisi tubuh kan, satu tangan, satu kaki. Tapi mereka bisa lakuin aktivitas yang butuh kerjasama tingkat dewa. Iya. Suwaya tapi butuhin contoh kayak nyetir mobil. Mereka bahkan lulus tes nyetir 2 kali loh. Satu buat masing-masing. Serius? 2 kali tes? Wah, Iya. Terus bisa ngetik email bareng di satu keyboard, berenang, main piano. Sekarang malah kerja jadi guru kelas 5, ngajar bareng di kelas yang sama. fisiknya sih berbagi banyak organ di bawah leher, tapi jelas ada dua pusat kendali yang jalan.
Ini luar biasa sih kerjasamanya, mulus banget kelihatannya. Tapi mungkin nggak sih ada yang bilang kalau koordinasi secanggih itu justru nunjukin adanya semacam integrasi mental yang lebih dalam, bukan cuma kerjasama biasa antara dua orang? Gimana bab 4 bedain antara koordinasi hasil latihan seumur hidup sama kemungkinan adanya fusi mental gitu? Pas di universitas, padahal ya harus masuk kelas yang sama. Oh gitu ya? Iya, mereka bisa ngobrol terpisah sama orang yang beda di waktu yang sama. Abi pernah bilang kalau mereka berharap gajinya dinego berdasarkan 2 gelar mereka karena mereka bawa 2 perspektif beda ke pengajaran. Wah, logis juga sih. Ini semua menurut argumen di sumber kita nunjukin ada 2 pusat kehendak atau will dan kesadaran diri yang beda yang udah belajar koordinasi dengan sangat-sangat baik. Analoginya mungkin kayak 2 pilot jago nerbangin satu pesawat dengan kontrol ganda. Ah, oke. Koordinasinya mungkin kelihatan kayak satu kesatuan, tapi pilotnya tetap 2 kan yang bikin keputusan. Nah, kasus Hansel ini dilihat sebagai contoh ekstrim 2 pikiran yang kolaborasi dalam satu sistem fisik. 2 pilot dalam satu pesawat. Sip, analogi bagus. Ini makin nguatin gagasan kalau pikiran atau kesadaran diri itu nggak otomatis nyatu cuma karena mesin fisiknya nyatu. Oke, ada satu lagi kasus penting di bab 4. Lori dan George Sappel. Mereka juga kraniopagus, nyatu di kepala, tapi beda sama Hogan. Iya, Lori dan George. George ini kan terlahir sebagai Dory, terus transisi gender ya. Mereka itu berbagi sekitar 30% jaringan otak. 30%? Iya, terutama di lobus frontal sama parietal. Ini area penting banget loh. Lobus frontal kan buat fungsi eksekutif, kepribadian, ngambil keputusan, perencanaan. Lobus parietal buat proses infosensorik, navigasi ruang. Wah, krusial itu. Secara teori, berbagi segitu banyak jaringan di area krusial gitu harusnya bikin tingkat kesamaan atau ketergantungan mentalnya tinggi banyak. Tapi nyatanya beda jauh ya. Sumber kita cerita gimana mereka hidupnya independen banget sejauh kondisi fisik memungkinkan. Tepat sekali. George kan ngejar karir jadi penyanyi musik country yang menang penghargaan segala. Sementara Lori kerja di laundry rumah sakit dan sering jadi manajer atau pendukung karir George. Mereka tinggal di apartemen 2 kamar, jadi ada ruang buat privasi dan minat masing-masing. Di banyak wawancara yang dikutip di sumber kita, mereka selalu nekenin banget kalau mereka itu 2 individu yang sangat beda. Keinginan beda, minat beda, kehidupan sosialnya misah. Meskipun ya fisiknya nggak bisa dipisah. Contohnya? George misalnya vokal banget soal identitas gendernya yang beda dari Lori. Ini bener-bener poin kuat sih. Kalau berbagi sebagian area otak buat kepribadian dan keputusan aja nggak cukup buat nyatuin 2 pikiran atau identitas, ini kayaknya tantangan paling langsung ke gagasan kalau diri kita itu cuma produk otak fisik kita. Gimana bab 4 pakai kasus ini? Kasus Chappell ini jadi kayak puncak argumen di bab ini soal ketahanan individualitas pikiran. Fakta bahwa mereka bisa punya identitas, jalur karir, bahkan identitas gender yang beda banget, meskipun koneksi otaknya signifikan di area kunci, itu dipakai sebagai bukti kuat. Bukti kuat buat apa? Bukti kuat kalau aspek inti pikiran kita, kayak kesadaran diri, kehendak bebas, identitas personal, itu punya tingkat kemandirian dari bahan fisiknya, seolah nunjukin kalau siapa kita itu nggak bisa direduksi jadi sekedar peta koneksi neuron di kepala. Ada sesuatu yang lebih gitu. Sesuatu yang mempertahankan kesatuannya sebagai individu. Oke. Kita udah lihat 3 kasus yang beda banget, tapi kayaknya nunjuk ke arah yang sama ya. Krista and Tatiana dengan Indra bareng, tapi pikiran misah. Abby and Brittany, 2 pikiran, ngendaliin 1 badan. Lori and George, hidupnya beda meski berbagi bagian otak penting. Iya, benang merahnya jelas. Nah, gimana bab 4 dari The Immortal Mind ini nyambungin semua ini jadi satu kesimpulan besar soal pikiran manusia? Inti argumen yang dibangun di bab 4 itu begini. Bahkan dalam kondisi fisik paling ekstrem dan gak biasa, di mana batas tubuh atau otak jadi kabur, pikiran, khususnya aspek kesadaran diri, pikiran rasional, dan kehendak, itu nunjukin kecenderungan luar biasa buat mempertahankan kesatuan dan individualitasnya. Jadi tetap utuh ya? Betul. Setiap individu dalam pasangan kemersiam ini nggak peduli seberapa nyambung fisiknya, tetaplah satu pikiran yang utuh dan terpisah dari saudaranya. Nah, bab 4 terus ngehubungin fenomena ini ke gagasan filosofis yang udah lama ada, terutama dari Aristoteles, terus dikembangin filsuf kayak Thomas Aquinas. Oh, nyambung ke filsafat klasik juga? Iya, mereka bedain antara kekuatan atau aspek jiwa pikiran, ada aspek vegetatif, ya kayak pertumbuhan, nutrisi gitu, terus sensorik, panca indera,
Yang ini jelas banget terikat ke badan fisik, bisa kepengaruh kondisi fisik. Kayak kasus sensasi bareng si kembar Hogan tadi. Oke. Tapi ada juga aspek rasional. Kemampuan mikir abstrak, bikin pilihan bebas, punya kesadaran diri sebagai aku. Nah, aspek ini mereka anggap beda sifatnya. Mungkin immaterial atau non-fisik. Nggak terikat erat ke organ tertentu kayak fungsi sensorik. Jadi, kayak bedain hardware komputer sama software yang jalan di atasnya gitu. Hardware, otak, badan bisa dibagi atau nyambung, tapi software, pikiran, kesadaran diri tetap jalanin programnya masing-masing. Itu analogi yang cukup bagus, sering dipakai juga buat bantu paham. Bab 4 pakai kasus-kasus kembar siam ini sebagai semacam studi kasus alami yang dukung gagasan itu. Studi kasus alami ya. Seolah-olah alam sendiri nunjukin ke kita, meskipun hardware biologisnya bisa dibagi atau nyambung erat, software, pikiran, rasional atau kesadaran diri ini tetap jaga integritas dan individualitasnya. Pikiran dalam arti ini lebih dari sekedar jumlah bagian fisik otak atau aktivitas listriknya. Dia punya kesatuan dan identitas sendiri yang bertahan. Ini benar-benar maksa kita semua, Anda sebagai pendengar juga, buat mikir ulang, apa sih sebenarnya yang nentuin diri kita? Kalau bukti dari kasus ekstrim ini nunjukin itu bukan murni struktur fisik otak kita, terus apa dong? Ini buka pintu ke pertanyaan yang lebih dalam soal hakikat kesadaran. Tepat sekali. Kasus-kasus ini, seperti yang dianalisis di bab 4, jadi kayak jendela unik, meskipun ya ada aspek tragisnya, ke dalam misteri hubungan pikiran otak. Mereka secara dramatis nunjukin kalaupun aspek sensorik dan motorik bisa dibagi atau nyambung erat, inti dari identitas pribadi, yaitu pikiran rasional dan kehendak, itu nunjukin tingkat kemandirian yang mengejutkan dari fondasi fisiknya. Jadi, kalau kita simpulkan pembahasan kita hari ini dari bab 4, The Immortal Mind, temuan utamanya adalah pikiran manusia itu nunjukin ketahanan, kesatuan, dan individualitas yang luar biasa ya. Bahkan waktu dihadapkan pada kondisi fisik paling menantang, kayak berbagi badan atau otak. Betul. Ini jadi argumen kuat, berdasarkan bukti nyata yang lawan pandangan kalau pikiran itu bisa sepenuhnya direduksi jadi sekedar aktivitas atau struktur otak aja. Dan ini bawa kita ke pemikiran terakhir nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lagi. Oke, apa tuh? Kalau pikiran bisa mempertahankan integritas dan individualitasnya sekuat itu, bahkan waktu terjalin fisik sama pikiran lain lewat otak atau badan yang sama, apa implikasinya buat potensi kemandirian pikiran dari badan fisik secara keseluruhan? Maksudnya? Mungkin disiratkan fenomena lain di buku ini, misalnya pengalaman mendekati kematian, buka kemungkinan kalau kesadaran atau pikiran kita punya aspek yang bisa berfungsi atau bahkan ada, paling nggak sebagian, terlepas dari kondisi fisik otak kita. Wah, ini pertanyaan besar banget ya. Bab 4, dengan fokusnya di kembar siam ini, ngasih dasar empiris yang kuat buat mulai mikirin pertanyaan-pertanyaan besar ini. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin.